Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dr. Armansyah SIMA, Certified Criminal Law, dosen tetap Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adiaksa Jakarta. Saya mengajar di STIH Adiaksa sejak 2024 sampai dengan saat ini mengampu mata kuliah Hukum Pidana. Saya juga pernah mengajar di beberapa perguruan tinggi seperti Universitas Bhayangkara, Universitas Pancasila hingga saat ini, baik di program studi Ilmu Hukum S1 maupun di program studi Magister Ilmu Hukum dan program studi Magister Kenotariatan. Saat ini selain sebagai akademisi, saya juga sebagai praktisi, yaitu advokat. Beberapa perkara pidana pernah saya tangani dan tentunya berbekal dari kapasitas keilmuan hukum pidana yang saya miliki, saya juga kerap kali dihadirkan sebagai saksi ahli dalam perkara pidana baik di tingkat kepolisian maupun di tingkat pengadilan. Selain melakukan kegiatan sebagai pengajar, juga memenuhi unsur Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Beberapa riset terkait dengan hukum pidana juga yang berkelindan dengan itu, yaitu cyber law, saya lakukan tentu dengan penelitian yang terpublikasi dalam satu artikel yang saya ikuti baik di tingkat international conference maupun tingkat nasional call of paper. Dan beberapa kegiatan juga saya melakukan penyuluhan hukum sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, bagi masyarakat yang memerlukan edukasi di bidang hukum pidana, juga terkait dengan bagaimana masyarakat dapat bijak menggunakan teknologi informasi, khususnya bagaimana masyarakat bisa dengan baik menggunakan media sosialnya supaya tidak terjerat ke dalam aspek hukum pidana dan apa yang diancam secara pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Saya mengajar di STIH Adiaksa, kampus yang sangat berkualitas, dan tentu kehangatan dari para sivitas akademika, para dosen, mahasiswa, staf, dan juga pimpinan di sini sangat mendorong suasana atau atmosfer akademik yang baik. Saya mengajar hukum pidana tentu ditujukan kepada mahasiswa agar mahasiswa memahami aspek-aspek pengertian terminologi hukum pidana dari berbagai macam perspektif, tentu juga bagaimana membandingkan aturan hukum pidana yang sekarang berlaku, ya, sebagai peninggalan kolonial, Wetboek van Strafrecht KUHP, dan juga membandingkan dengan KUHP nasional yang akan berlaku Januari 2026 sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selain itu juga bagaimana mahasiswa bisa mengetahui dan memahami perbuatan apa yang dilarang dalam KUHP, sehingga mahasiswa sedikit banyak juga dapat memberikan suatu pandangan bagaimana mereka melakukan pencegahan atau deteksi dini terhadap apa-apa yang sekiranya berdasarkan delik itu dilarang, sehingga mahasiswa bisa menjadi aware untuk tidak berpotensi melakukan suatu indikasi tindak pidana. Dan terakhir, mempelajari hukum pidana tentu diberikan juga contoh-contoh konkret sehingga secara kontemplatif antara dosen dan mahasiswa bisa berinteraksi satu sama lain dengan menyajikan suatu peristiwa yang betul-betul aktual dan kontemporer, sehingga akan menjadi menarik untuk didiskusikan di kelas dalam ruang-ruang akademik yang sangat-sangat bersahabat dan hangat. Sehingga saya pikir karena ini kampus Adiaksa, sungguh tepat ketika materi ini diberikan dengan memberikan the best practice, baik saya sebagai praktisi hukum dan juga sebagai akademisi, sehingga mahasiswa akan lebih mudah memahami esensi daripada materi hukum pidana itu sendiri. Demikian dari saya. Sekali lagi terima kasih atas atensinya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana? Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya. Siap menerima materi perkuliahan hukum pidana? Siap. Baik. Hari ini topik kita
lebih kepada point of view dari beberapa intisar materi sebelumnya, yaitu dasar-dasar hukum pidana. Jadi ini menjadi penting buat mahasiswa STI Adiaksa untuk lebih memahami anatomi dari hukum pidana, baik formil, material maupun dalam konteks penitensial. Jadi kalau kita bicara hukum pidana itu, tentu di situ ketika Anda melakukan suatu pelanggaran yang berdasarkan delik di kitab undang-undang hukum pidana, maka ada ancaman pidana, sehingga dinyatakan bahwa hukum pidana itu adalah hukum yang sangat menyengsarakan. Ya. Tentu kita tidak ingin semua terjerembab ke dalam jerat-jeratan hukum pidana, karena dalam hukum pidana itu di KUHP ada 3 buku, ya. Yang pertama adalah suatu mukadimah, ya, undang-undang pengantar pembukaan, yang kedua tentang kejahatan dan pelanggaran. Tapi dengan adanya perubahan kitab undang-undang hukum pidana versi nasional sebagai undang-undang nomor 1 tahun 2023 yang akan diberlakukan efektif 2 Januari 2026, maka terjadi pergeseran yang tadinya hukum pidana itu lebih kepada pembalasan, ya, atau retributif, tapi sekarang lebih kepada suatu hal yang restoratif. Nah, itu tentu kita tidak ingin menjadi mahasiswa setelah mengikuti materi hukum pidana ini mendapatkan cek kosong. Karena apa? Ini tinggal selangkah lagi KUHP nasional akan berlaku tahun depan. Jadi kalau mau tanya, ada intro, ya boleh ya. Saya lebih senang kita ini interaksi. Pak, nggak jelas Pak, kurang paham, boleh ya. Nah, setiap pertanyaan tentu ada poinnya, ya. Jadi kalau saya balik tanya, nanti Anda juga respon ya, setuju ya? Nah sekarang inti hukum pidana ada 3. 1 hukum pidana. Kalau bicara hukum pidana berarti bicara materialnya, ya, materinya. Terdapat di mana hukum pidana material? KUHP, ya. KUHP ya, yang mana KUHP yang sekarang berlaku itu adalah warisan kolonial, ya. Karena di dalam pasal 2 Romawi aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 tidak mungkin ada kekosongan hukum. Vacuum of law atau res vacuum, bukan vacuum cleaner ya. Vacuum of law. Jadi karena kita mengadop Wetboek van Strafrecht, maka sampai sekarang masih berlaku itu warisan kolonial, walaupun ada akomodasi, ada adaptasi sesuai dengan perkembangan zaman. Tentu ingat ada azas konkordansi, ya. Ada azas kodifikasi. Nah, itu sebenarnya materi di pengantar ilmu hukum. Benar-benar dapat keingat. Ya udah kasih ya semester 1 kan. Tapi kalau ditanya masih ingat? Insya Allah. Jadi hukum pidana material juga disebut substantif criminal law, yaitu aturan hukum mengenai ketentuan perbuatan yang dinyatakan terlarang. Lantas pertanyaannya begini, Pak, kalau ada perbuatan yang tidak dilarang di dalam KUHP, tapi dipandang sebagai perbuatan tercela oleh masyarakat, apakah itu melanggar hukum pidana? Tidak, karena berlaku azas legalitas. Makanya di sini pentingnya posisi dari formil dan material. Dari formil dan material, sesuatu yang menurut masyarakat itu tercela tapi tidak melanggar hukum pidana, boleh jadi kita mengutamakan yang tercela itu dalam pandangan masyarakat, karena kita hidup di tengah-tengah masyarakat. Nah, jadi bukan kita pakai kacamata kuda. Oh ini nggak diatur, boleh dong, ya kan? Tapi kalau dianggap itu melanggar kesusilaan, sesuatu yang tidak merupakan pelanggaran hukum pidana, berarti ada hukum norma sosial di situ yang nggak boleh kita langgar kan? Apalagi kita hidup di dalam keluarga masyarakat yang menjunjung tinggi keadaban, yaitu norma-norma ketimuran. Perbuatan yang dinyatakan terlarang, misalnya saya mau tanya ke Mbak ini ya, boleh ya kita interaksi ya. Sebutkan satu perbuatan yang menurut Mbak itu dinyatakan dilarang oleh KUHP. Perbuatan apa? Mencuri. Bagus. Pasalnya ingat? 36. Yang Mbak bilang mencuri. Mencuri itu kan dilarang. Kalau dilanggar maka ada sanksinya. Ya. Kalau kita pakai kacamata kuda atau perspektif yang sempit,
seolah-olah mencuri itu bagaimana memindahkan handphone kamu, pindah tangan ke tangan si Tasya. Ya. Dia punya, tapi dia yang nggak berhak ya mengambil tanpa pengetahuan dari si punya. Ya, seolah-olah mencuri itu barang itu konkret secara fisik, ya kan? Tapi kalau pakai logika hukum pidana, bagaimana kalau mencuri arus listrik? Udah pernah saya contohkan kan? Ya. Arus kan nggak kelihatan. Ya. Bagaimana seorang mahasiswa hukum itu berkutat kepada prinsip sesuatu barang itu harus nyata secara fisik, tapi dirasakan bisa itu arus. Ya buktikan aja, ya masukkan tangan kamu ke stop kontak, ya berasa nggak? Ya. Atau kita curi listrik, dialirkan kepada handphone kita charge. Tentu di situ ada isinya lambang ya petir, petir itu ya. Itu ada contoh-contoh seperti itu yang sekiranya secara apa ya? Secara konkret nggak common sense, tapi secara logika hukum pidana mencuri itu juga harus bisa dimaknai secara abstraksi. Ada juga perbuatan yang tidak ya. Kalau kita terjebak kepada anasir azas legalitas, dulu delictum nulla poena sine pravera lege nulla ponale. Jadi azas legalitas itu kalau kita terlalu rigid, Pak, kan nggak diatur dalam hukum pidana, berarti boleh dong. Ya. Kalau hakim tidak melakukan terobosan hukum, hanya memaknai terhadap pasal-pasal yang secara formal itu diatur, lantas ada kejahatan yang dianggap kejahatan tapi tidak merupakan kejahatan berdasarkan KUHP, tapi di lingkup masyarakat adat tertentu itu perbuatan tercela, apakah si pelaku bisa lolos hanya karena tidak ada aturan hukum yang mengatur itu? Kan tidak begitu juga. Berarti apa? KUHP nasional kita memperluas spektrum bahwa karena kita hidup di tengah-tengah masyarakat luas, sehingga apa? Terjadi perluasan makna daripada hukum positif itu juga berlaku hukum yang hidup di dalam masyarakat, living law. Apa berarti apa hukum yang hidup dalam masyarakat? Hukum adat atau kebiasaan. Ingat, salah satu sumber hukum, salah satu aja nggak semuanya. Dan di situ, karena kita lagi bicara kebiasaan kan, yaitu custom. Bukan custom motor ya, bukan itu lain-lain. Kebiasaan. Ingat ya. Jadi living law itu sebagai suatu kearifan lokal yang juga diapresiasi sebagai hukum positif. Ya, sumber hukum salah satunya adalah kebiasaan, customary law atau hukum adat. Tentu kita semua di sini beraneka ragam suku budaya kan. Itu yang kita kaya dengan budaya dan kita menghargai budaya satu dengan budaya yang lain. Anda dari mana aslinya? Papua, nggak bisa. Adat Anda lebih inferior daripada adat kamu aslinya? Jawa. Nggak boleh begitu. Nggak boleh. Kalau terjadi begitu, benturan kita, ya kan? Jadi semua adat itu sama-sama adiluhum, sama-sama bagus, sama-sama baik. Ya. Tapi kalau kita tarik ke Pak, ini kan pelanggaran hukum pidana, berarti pakai KUHP? Nggak begitu juga. Karena mekanisme masyarakat hukum adat juga mempersilahkan kepada masyarakat adat untuk menyelesaikan menurut hukum adat masing-masing. Ya, misalnya ada pembunuhan, ya, yang diselesaikan secara adat melalui kompensasi atau dikonversi nyawa itu dengan penggantian hewan ternak, gitu kan? Hewan ternak kan mahal ya, di Papua misalnya kan berlaku itu sampai sekarang. Atau menyangkut kehormatan. Misalnya saya menghina kamu, ya. Sekarang banyak ya, caci maki, bullying, penghinaan, pencemaran nama baik, banyaknya di mana? Di sosmed. Coba, kalau polisi petugas melayani semua penghinaan, wah, penjara penuh nih, ya. Hanya gara-gara soal kecil, tapi diperbesar, diperlebar. Berarti apa? Ya, kalau bisa berdamai, saling memaafkan, kenapa tidak? Kenapa mesti lapor sih? Ya mungkin kamu, ya kita kadang iseng ya, suka membuli, makanya hati-hati. Ya. Karena apa? Boleh jadi di KUHP itu, ya, yang sekarang tidak diatur, di KUHP nasional sudah ada pengaturannya mengenai
tindak pidana dalam ranah transaksi elektronik. Ada yang di luar KUHP yaitu Undang-Undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik. Saya yakin Anda semua punya habit menggunakan medsos yang sangat luar biasa. Setuju? Tapi apakah Anda tahu di situ juga ada jebakan-jebakan teknis? Yang tidak orang yang sudah hati-hati aja bisa kena, apalagi yang dia melakukan tindak pidana dengan unsur kesengajaan gitu. Ya. Nanti itu bisa jadi penelitian, misalnya perbandingan hukum di Sumatera Barat dengan di Aceh misalnya. Dan hal-hal itu kan juga kita karena Indonesia ini kaya dengan adat istiadat, jadi perlu diketahui juga banyak. Nah, ya kan? Karena wajah hukum kita kan kadang-kadang juga ya kita punya harapan baik-baik aja bagus, tapi dalam praktek ternyata misalnya kamu pelaku kejahatan, seorang terdakwa, tapi ketika hakim sudah berdasarkan alat bukti keyakinan memvonis kamu itu berat, tapi buat korban atau keluarga korban nggak puas. Idealnya kalau dalam perspektif masyarakat adat, mereka menghormati apa istilahnya itu tetua-tetua adat, para sesepuh, karena itu representasi dari masyarakat adat. Itu bisa saya jawab ya. Oke, ada lagi? Mahasiswi? Ada? Kita lanjut. 2. Syarat seseorang dapat dikenai pidana. Tentu nggak semua subjek hukum orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Ya. Misalnya subjek hukum itu siapa sih? Subjek hukum ya orang yang gimana juga? Orang yang sudah mempunyai kapasitas, orang yang cakap untuk melakukan perbuatan pidana. Bukan perbuatan hukum. Nggak bisa dibilang perbuatan pidana. Kita bisa nih di stiker kita bisa melakukan perbuatan pidana. Ya. Misalnya kamu ingin aja teman kamu di sebelahnya kan, nah, misalnya gitu kan, dia bilang, lo pidana misalnya gitu kan, pidana apaan? Oh mukul gitu kan, atau ngatain, ngebully. Tapi kan ya itulah, setiap delik itu harus dibuktikan unsur-unsurnya terpenuhi atau tidak terpenuhi. Jadi kalau syarat seorang dapat dikenai pidana masuk ke yang poin ketiga, ada sanksi tindakan. Bagaimana Pak kalau anak yang berhadapan atau berkonflik dengan hukum, apakah dapat dimintai pertanggungjawaban? Berdasarkan prinsip Undang-Undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Anak 11/2012, itu anak dapat dimintai pertanggungjawaban. Dan masa iya anak yang sudah melakukan pembunuhan tapi dia dibiarkan, dilepaskan? Ya. Di mana keadilan? Kalau bersembunyi di balik topeng dia anak di bawah umur yang belum cakap, pinter. Padahal terkadang ini selalu saya ulang, itu anak boleh jadi umurnya belum cukup umur atau masih di bawah umur, tapi pikirannya sudah melampaui pikiran orang dewasa. Berarti harus ada reformasi atau revisi dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Kenapa itu anak zaman sekarang seperti itu? Itu motif ya. Kita bicara ilmu pembantu hukum pidana, yaitu kriminologi. Kriminologi ilmu tentang kejahatan. Big questionnya adalah apa faktor pencetus atau penyebab anak melakukan tindak pidana? Tanda tanya besar. Udah belajar itu? Belum kan? Nanti ada materi atau mata kuliah hukum acara pidana. Jadi nggak bisa semaunya. Itu pun kalau ada pengaturannya, ternyata itu dilanggar juga oleh penegak hukum, maka terhadap pelanggaran prosedur itu, maka berdasarkan pasal 77 bisa diajukan permohonan pra-peradilan. Kan? Jadi harus diakselerasi. Itu pra-peradilan. Ya. Praktek-praktek hukum itu kita bisa lihat adanya di hukum pidana formil, Law of Criminal Procedure, aturan hukum mengenai tata cara penjatuhan sanksi bagi seseorang yang juga telah melanggar hukum pidana material. Orang bisa dipidana kalau dia bersalah. Setuju? Nah, tentu kesalahan itu harus dibuktikan. Ya. Kalau kamu langsung ditahan dia salah, ya kan? Itu ibaratnya maling jemuran atau copet, diteriakin copet, salah lo ya kan? Padahal yang teriakin itu yang copetnya. Pengadilan belum terbukti, makanya ada pengadilan jalanan atau main hakim sendiri. Bahaya itu. Karena kita perlu isi. Perlu isinya apa? Isinya sekali ada di pidana material atau pidana formil. Material. Tapi keduanya antara material dan formil kan saling berkaitan, saling related. Jadi saling melengkapi satu sama lain.
Jadi alasan seseorang itu ditahan karena 3 ya, alasan subjektif oleh penyidik. Jadi alasan penahanan 3. 1 ya, dikhawatirkan dia akan melarikan diri. 2, dikhawatirkan dia akan menghilangkan atau merusak barang bukti. Yang ketiga, dikhawatirkan dia akan mengulangi perbuatan pidana. Jadi dia ditahan. Kalau dia ditahan di dalam sel, ya, dibui, maka alasan subjektif itu tidak menjadi kekhawatiran karena dia ada di dalam sel dalam pengawasan dari bukan penyidik aja, petugas. Oke, lanjut ya. Jadi ya alasan. Jenis-jenis tahanan juga ada, tahanan rumah, tahanan kota. Yang ketiga, hukum penitensier, yaitu hukum pelaksanaan pidana, law of criminal execution. Bagaimana suatu sanksi yang telah dijatuhkan harus dilaksanakan. Makanya ada beberapa tujuan pemidanaan: pembalasan, pencegahan, edukatif, atau gabungan keduanya. Ketika seseorang terdakwa sudah divonis, menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana. 2, terdakwa dijatuhi pidana selama, kan, bekerjalah hukum penitensier. Yang mana juga di Indonesia, ini kalau KUHP-nya nih, RKUHP-nya kan sedang digodok nih supaya bisa seiring sejalan dengan pemberlakuan KUHP tahun depan kan. Ini di KUHP ya, itu lebih kepada mengakomodir perlindungan atau pengakuan terhadap hak-hak tersangka. Tapi dengan RKUHP yang akan nanti juga diberlakukan, itu mulai equilibrium. Jadi tersangka, terdakwa, saksi, dan korban. Supaya apa? Supaya sebagai saksi berani speak up. Ya. Jangan udah jadi saksi, dikriminalisasi. Nah, jadi percuma dong. Makanya kadang orang tuh malas atau takut bersaksi. Karena jadi saksi berubah status jadi tersangka. Paham ya? Udah gue diem aja deh gitu kan. Nah, padahal ada peristiwanya tapi nggak ada saksi. Ya, korbannya ada. Kalau saksinya nggak ada, korbannya ada, nah, lebih sulit lagi nih nyari pelakunya. Tuh, makanya harus dijamin perlindungannya dan seterusnya. Dan lembaganya juga ada, lembaga perlindungan saksi dan korban. Undang-undangnya juga ada 13 tahun 2006 tentang PSK, tentang perlindungan saksi dan korban. Itu baru bicara saksi dalam konteks yang umum atau konvensional, belum saksi yang dalam konteks whistleblower atau justice collaborators. Pernah juga di kelas beberapa waktu yang lalu ada yang menyatakan soal restoratif justice, ya, RG. Kalau ada pemaafan, dua-duanya minta maaf, saling memaafkan, kenapa tidak? Ya, terkadang ini kan orang itu merasa puas ya, memasukin orang lawannya ke dalam penjara. Nah, itu yang harus dirubah yang perspektif itu. Karena apa? Boleh jadi ya, karena pidana ini diderita Mustafa. Boleh jadi tidak ada orang yang pengen dipenjara. Tidak ada orang yang punya cita-cita luhur saya mau melakukan kejahatan. Karena apa? Karena pasti orang yang mau melakukan kejahatan juga dia berdoa supaya aksinya itu lancar, jaya, dan tidak tawar. Jadi ada unsur spiritual juga ya kan, selain unsur goib ya, gitu ya. Unsur goib juga pasti tahu ada beberapa kasus ya, barang-barang hilang ya, atau ya itu tadi kejahatan metafisik, ya santai, telur dan selain. Baik, di bagian ketiga ini ya, pidana, acara pidana penitensier, negara tua lah yang Belanda ya. Dia kan mewarisi produk hukum pidana aja sejak diklaim dari 1596 sampai 1942, kurang lebih 3,5 abad. Tapi dia memoderasi hukum pidananya. Karena ya suatu conditio sine qua non, manusia itu pasti berubah. Bukan berubah dari umur aja, tapi dari mindset. Karena apa? Nggak bisa dipungkiri teknologi ini kadang lebih cepat daripada orang mikirin aturan yang akan membatasi penggunaan gadget misalnya. Kita alhamdulillah Indonesia nggak ada pemblokiran. Misalnya kamu nggak boleh main X, kamu nggak boleh main TikTok, kamu nggak boleh punya akun FB. Kita nggak ada.
Tapi efek daripada kebebasan itu kadang-kadang ya itulah tadi, kebebasan tanpa batas, sehingga pertanggungjawabannya itu absurd, ya kan? Karena dalam ranah hukum teknologi itu ada 3 sebenarnya, tinggal kamu mau pakai yang mana. Teknologi is teknologi, HP gue, pulsa gue beli sendiri, boleh dong gue sebebas-bebasnya. Teknologi is law. Nah inilah kita yang mau take off ini. Teknologi is law itu apa? Teknologi adalah hukum, walaupun bebas tapi ada batasannya. Membatasi kebebasan itu apa? Hukum, undang-undang. Nah yang ketiga yang lebih canggih lagi, nanti kalau Anda udah jadi profesional hukum, teknologi is the law of law enforcement. Teknologi itu adalah bagian dari penegakan hukum. Sampai nggak otak kamu ke situ? Pak, gimana Pak teknologi itu bagian dari penegak hukum? Ya sederhana aja. Ada perampokan di minimarket, nah, CCTV itu di alat bantu kan? Atau sebaliknya, ada kejadian di jalan, tapi CCTV-nya mendadak mati. Itu sering terjadi kan? Atau dimatiin, ya ada sengaja dan seterusnya. Terakhir, kalau ini kan konteks tracking ya, tracking pencucian uang. Kalau PPATK-nya juga kenceng, ya, asetnya juga nanti ke situ. Ada kaitan perampasan aset. Yang menikmati juga kan bukan si X doang, bukan si bapak X gitu ya, tapi juga keluarganya, gitu kan? Gimana kamu masih kuliah tapi kamu ke kampus bawa Lamborghini? Oh, ya kan? Nah itu soal duga-menduga ya kan? Ya kita aja yang awam. Ini siapa dia, siapa orang tuanya gitu kan? Dan orang tuanya ini kerja apa? Gitu. Ternyata ada aliran dana, ya kan? Sampai rekan dia bengkak juga, ya kan? Nah itu juga harus jangan selesai di sini, tapi di sini suami, istri, anak, bahkan sampai ke supir. Pernah ada kejadian, ya mobil BPKB STNK atas nama sopirnya, BM. Buset, sopir mahal juga gajinya kan? Jadi nggak masuk akal. Nah ini dalam konteks pencucian uang, layering, integration, dan replacement, menyembunyikan dengan cara-cara yang seperti itu. Ya. Kalau di rekening mungkin mudah diendus ya. Makanya nggak heran pas lagi OTT digerebek rumah itu di bawah bantal, di bawah kasur. Kena juga tuh, canggih juga tuh penyidik bisa terobos kayak gitu. Tapi kalau udah nanti orang mikirnya ke negara-negara yang menjalin kerahasiaan dan money laundering, itu pentingnya itu undang-undang rampasan aset disahkan. Jadi ada pidana umum, ada pidana khusus. Yang saya bawa tadi para mahasiswa mulai dari pencurian sampai pertanyaan Anda tadi, korupsi itu pidana khusus. Nyuri ya kan? Nah, koruptor juga mencuri. Yang dicuri uang siapa? Ya. Jadi maksud saya mahasiswa kalau ngambil topik yang agak sedikit jangan begini, jangan tulis skripsi judul awalnya gini, analisis tindak pidana pencurian. Jadi yang agak sedikit melambung lah. Yang melambung itu biasanya pasti nanti kalau jadi praktisi itu juga dari umum ke khusus kan. Ada tindak pidana umum, ada tindak pidana khusus. Di kejaksaan juga ada kan, jampit khusus, ada jampit dum, ada jamdat dum, ada jam intel bagus, ada jam was. Jangan